Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attack. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa. Pak Ye yakin kalian mempunyai semangat yang luar biasa di pagi hari ini karena kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya bersama dengan Pak Ye di sini ya. Untuk pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dahulu. Sebelum kita berdoa, kita akan pujikan tangan Tuhan. Bisa ya semuanya ya? Semua harus memuji Tuhan di rumah loh ya. Mari anak-anak kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Pak Ye hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha besar. Terima kasih Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menjagai kami dalam setiap kegiatan kami. Anak-anak-Mu, murid-murid SD Widya Wacana Pasar Legi, semua dengan kesehatannya, semua dengan aktivitasnya, semuanya fit semua dan semua bisa mengerjakan UTS ya Tuhan yang guru-guru berikan, mereka sudah melampaui semua dengan baik. Terima kasih semuanya itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati anak-anak supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu, bisa menerapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan berkati Pak Ye dalam menyampaikan firman supaya apa yang Pak Ye sampaikan benar-benar dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah hari ini Pak Ye firmannya adalah peduli kepada sesama, itu judulnya. Peduli kepada sesama yang diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ini bercerita tentang Lazarus. Anak-anak tahu nggak Lazarus? Lazarus itu orang yang miskin, pengemis.
dia punya sakit. Nah, tapi di hidupnya dia hidup di dekat orang yang sangat kaya. Nah, bagaimana ceritanya? Pak I akan memberikan cerita. Oke, begini cerita Lazarus. Tuhan Yesus bercerita, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah Lazarus yang miskin itu. Demikian juga orang kaya itu mati lalu dikubur. Oleh malaikat-malaikat, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya dibawa ke alam maut dan sengsara di sana. Dan di sana ia melihat Lazarus bersama-sama dengan Abraham. Jadi ia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, lihatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Orang kaya itu meminta lagi, "Kalau begitu, aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka harusnya dapat bertobat, sebab sudah mendengarkan firman Tuhan." Jawab orang kaya itu, "Tidak, Bapak Abraham, jika ada orang yang sudah mati datang kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Kalau mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetap saja tidak mau, walaupun orang yang sudah mati yang datang kepada mereka." Nah, itu adalah cerita dari Lazarus yang sudah Pak I tadi ceritakan. Nah, maksud renungannya bagaimana tentang Lazarus ini? Nah, Lazarus ini menggambarkan tentang upah mengikut Tuhan setelah kematian. Bagaimana kita hidup di dunia ini dan bagaimana kita setelah kita akan meninggal nantinya. Nah, cerita ini juga mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang siap mengalami penderitaan seperti Lazarus, bahkan mungkin kemiskinan. Nah, di sini ada 2 hal yang bisa kita lihat. Pertama, kehidupan kita yang sekarang ini, yang masih hidup ini, yang kita lalui ini. Nah, itu adalah pelajaran pertama. Dari cerita itu ada 2 kehidupan. Orang kaya yang sangat foya-foya sekali, dan dia tidak peduli tentang Lazarus, yang bahkan hidupnya makan dari makanan yang jatuh dari orang kaya tersebut. Tetapi orang kaya itu nggak peduli sama sekali tentang Lazarus, tentang orang-orang miskin di sekitarnya. Dia terus berfoya-foya. Nah, sedangkan Lazarus, dia tidak ketika dia jadi miskin, dia tidak melakukan dosa.
Dibuktikan dari apa? Dia tidak memberontak, dia tidak menyerang orang kaya itu, dia tidak merampok orang kaya itu, tetapi dia tetap makan apa yang jatuh di makanan orang kaya itu. Jadi Lazarus menerima apa yang sudah ada dalam hidupnya. Nah, setelah kematian ada kehidupan kedua yang kita pelajari adalah setelah kehidupan kita meninggal. Orang kaya itu akhirnya menerima akibatnya. Ketidakpedulian dia terhadap sesama dia. Orang kaya yang jatuh dalam dosa karena dia terlalu merasa diberkati Tuhan, mungkin karena dia merasa kaya. Tetapi kekayaan yang sudah diberikan Tuhan tidak dibagikan kepada orang lain, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan masuk ke dalam neraka. Dan dia menyesal sekali. Bahkan minta ke Abraham kan untuk supaya Lazarus dihidupkan kembali. Nanti biar dia bisa memberitakan kepada saudara-saudaraku yang lain. Tetapi tidak bisa. Orang yang memang tidak mau berubah, walaupun ada orang yang mati hidup lagi seperti Tuhan Yesus, ia juga tidak akan mau berubah. Nah, buat anak-anak yang ada di rumah, mau nggak kalian berubah? Berubah menjadi orang yang peduli, berubah menjadi peduli, hal yang sepele aja, peduli tentang orang tua, peduli kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada sekitarmu, mulai hal yang paling kecil, peduli dalam diri sendiri. Contohnya belajar, membersihkan barang-barang sendiri, beres-beres, ya. Nah, Pak Ye percaya kalian semua akan berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang-orang anak-anak Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Pak Ye hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan firman kepada hari ini. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kita anak-anak-Mu bisa berubah ya Tuhan. Kami berjanji ya Tuhan akan berubah ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang peduli kepada sesama, anak-anak yang peduli kepada orang tua, anak-anak yang peduli kepada adik, kakak, dan saudara-saudara, bahkan orang lain. Juga peduli kepada diri sendiri, di mana kami akan berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dalam perjalanan kami, sertai kami dalam belajar kami, kegiatan kami, supaya kami tetap sehat ya Tuhan, supaya kami tetap fit. Juga berkati orang tua mereka ya Tuhan, orang tua anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya berkati rezeki mereka ya Tuhan dan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, untuk penutup hari ini kita akan memuji Tuhan. Pujiannya sama, tangan Tuhan. Dan Pak Ye harap anak-anak di rumah juga memuji Tuhan ya. Jangan cuma diam aja, jangan cuma lihat aja. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama.